Screen dulu ya. Oke. Eh, Sebelumnya terima kasih Andi untuk introduction-nya mengenai aku. Dan terima kasih juga untuk teman-teman. Mohon maaf juga tadi aku sempat telat masuk. Jadi aku mau kenalin diri aku lagi. Kenalin, aku Vita. Jadi aku adalah mahasiswi dari Unisy Hidayatullah Jakarta, semester 4 sekarang di jurusan fisika. Nah, kebetulan semasa kuliah ini aku merupakan penerima, salah satu penerima dari beasiswa keguruan Lumina. Mungkin teman-teman di sini yang udah hadir itu masih cukup asing dengan keguruan Lumina, beasiswa keguruan Lumina atau biasanya yang kita kenal itu dengan BKL. Aku juga mengalami hal tersebut pas pertama kali aku kenal dan tahu BKL gitu. Yang aku tahu ya kayak beasiswa pada umumnya, bidik misi, terus unggulan dan sebagainya gitu. Jadi beasiswa BKL itu sebenarnya apa sih? Nah, eh, BKL itu adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Yayasan Lumina. Jadi beasiswa ini tuh kalau aku penerima beasiswa BKL tahun 2021. Nah, sedangkan BKL ini tuh ada di tahun sebelum aku. Jadi BKL itu sudah ada sekitar berarti 3 tahun. Nah, BKL itu hadir dari tahun 2020 sekitar 3 sampai 4 tahun. Kemudian aku penerima di tahun 2021 bersama dengan ke-11 teman-teman lainnya. Nah, tujuan dari diadakannya BKL ini adalah beasiswa yang memiliki cita-cita untuk mengabdikan dirinya pada bidang pendidikan. Kenapa bisa bidang pendidikan? Karena yayasan yang mengakomodir BKL ini, Yayasan Lumina, itu adalah yayasan yang juga concernnya di bidang pendidikan. Nah, selain itu, Yayasan Lumina ini tuh juga memiliki keinginan kalau seandainya nanti para awardinya ataupun para penerima beasiswa BKL-nya itu akan memiliki dan bisa berdampak banyak kepada orang lain ketika mereka telah lulus dari masa kuliahnya ataupun telah lulus dari sebagai penerima beasiswa BKL itu sendiri gitu. Nah, jadi benefit dari BKL itu apa sih? Gitu. Benefitnya itu eh, di sini yang aku peroleh diantaranya itu ada 3, di mana yakni tempat tinggal. Nah, jadi BKL ini tuh sebenarnya beasiswa yang kalau mungkin beasiswa-beasiswa lain itu mereka memiliki benefit seperti untuk pembayaran uang UKT, terus ada beasiswa untuk pendidikan dan lain sebagainya gitu. Tapi BKL ini tuh khusus sebagai beasiswa yang memberikan tempat tinggal sebagai mahasiswa gitu. Terutama untuk aku yang dulu merupakan anak perantauan, karena aku juga asalnya dari Jambi, itu benar-benar sangat-sangat terbantu banget gitu dengan adanya beasiswa BKL ini gitu. Jadi teman-teman, aku tuh dulu pengalaman eh, karena dari keluarga yang juga cukup sederhana, jadi kedua orang tua aku belum cukup memiliki finansial untuk bisa menyekolahkan anaknya ke luar daerah gitu. Terus aku mikir, gimana ya aku bisa sekolah dan bisa kuliah di luar, tapi kalau bisa tuh dengan hasil yang eh, aku perjuangin gitu. Kalau bisa aku nggak menunggu-nunggu tiap bulan adanya misal transferan dari orang tua dan sebagainya. Terus ya mungkin seperti teman-teman yang hadir di sini yang keren-keren banget ini pasti juga sedang mencari dan sedang riset tentang beasiswa gitu, tentang scholarship. Nah, begitupun aku pada masa itu. Jadi ada tempat tinggal, kita disediakan tempat tinggal bersama dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Terus nanti kita tuh udah disediain fasilitas yang lumayan lengkap di sini, entah itu baik dari fasilitas tempat tidur, kemudian fasilitas dapur, terus
dan lain-lain sebagainya. Bahkan nyucinya aja pakai mesin cuci, teman-teman. Aku waktu pas awal sampai sini kaget gitu, kayak, wow, ini asrama atau bukan sih gitu. Karena di pikiran aku asrama tuh ya kayak mahasiswa-mahasiswa asrama pada umumnya yang secara mandiri ngerjainnya gitu. Ternyata di sini juga cukup modern dan bisa terbantu dan dibantu dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap ini. Yang kedua itu ada uang saku. Nah, jadi beasiswa ini tuh juga memberikan uang saku. Cuman hanya saja pada eh, kondisi aku pada waktu itu, aku sebenarnya pada pertama kali mendaftar dan mengetahui beasiswa Lumina ini berekspektasi kalau uang saku itu bakal diperoleh dan akan diberikan kepada seluruh penerima beasiswa gitu. Tapi ternyata uang saku itu konsepnya kondisional. Jadi seandainya kita itu udah penerima bidik misi, yang which is itu kita punya uang saku dari si bidik misinya. Nah, jadi ketika kita punya kita punya beasiswa lain, terus kita mendapatkan beasiswa Lumina juga, maka uang sakunya itu akan diberikan kepada yang jauh lebih membutuhkan. Nah, itu makanya disebut uang sakunya kondisional gitu. Jadi, ada teman aku yang memperoleh uang saku dan kebetulan untuk aku pribadi, karena aku juga penerima beasiswa yang lain, aku tidak menerima uang saku. Nah, yang kedua itu ada program pembinaan. Jadi program pembinaan ini, jadi kita tinggal di dalam dan di rumah belajar ini itu bukan hanya sekedar tinggal aja, tapi kita juga ada aktivitas dan kegiatan-kegiatan sebagaimana mungkin teman-teman kalau yang pesantren juga tahu gitu, anak asrama lainnya. Tapi anak asrama mungkin akan jauh lebih ketat ya. Aku juga kurang tahu karena aku juga asalnya dari sekolah negeri gitu. Nah, cuman yang aku rasain di sini itu benar-benar yang kita tinggal, terus nanti kita mendapatkan pembinaan kayak self development, terus ada kajian fikih dan sebagainya, sholat jamaah gitu. Terus ada camp setiap bulannya dan setiap semesternya. Dan itu seru-seru banget yang aku rasain karena aku bisa kumpul sama teman-teman yang kita tuh bukan tinggal seperti anak kos yang kuliah pulang nggak seperti itu, tapi kita tinggal benar-benar yang kita sampai di rumah kita masih bisa interaksi dengan teman-teman uh, rumah gitu, dan itu benar-benar membuat aku kayak even aku jauh dari keluarga tapi nggak begitu jauh gitu dengan teman-teman di rumah. Nah, terus next. Jadi teman-teman, beasiswa Lumina ini tuh hanya sayangnya untuk saat ini tuh hanya ada di beberapa wilayah aja gitu. Di antaranya itu yang berada di yang berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terus UIN Sunan Gunung Jati, UPI Bandung, UI Depok, UNJ, ITB, dan IIKI. Nah, terus untuk misalnya penerima tersebut kuliah di universitas di Jabodetabek, tapi beliau itu uh, tidak di universitas ini gitu. Itu gimana? Nah, itu juga bisa masuk kriteria teman-teman. Jadi contohnya tuh kayak aku nih, sebenarnya tuh rumah yang aku tinggal di ini tuh rumah untuk mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, karena letaknya itu di dekat UIN. Tapi karena ada juga mahasiswa yang dia tinggal di IIKI, nah dia kuliah di IIKI, jadi dia tetap bisa tinggal di rumah UIN ini karena letak UIN dan IIKI itu benar-benar berdekatan kampusnya gitu. Jadi pada intinya itu ketika kita ataupun kampus yang kita tuju itu berdekatan dengan rumah belajar itu masih tetap masuk ke dalam kriteria sebagai penerima UARDI gitu, penerima beasiswa. Oh ya, kalau misalnya aku terlalu kecepatan dalam menjelasinya, nanti boleh interupsi aja ya. Terus nanti kita bisa menjelasinya secara perlahan-lahan. Nah, di sini juga ada beberapa persyaratan, baik itu persyaratan secara administratif maupun secara kriteria sebagai penerima UARDI. Di antaranya itu merupakan siswa SMA ataupun SMK kelas 12 dan yang lulus di tahun tersebut. Lalu itu
ya yang kriterianya punya semangat belajar yang tinggi, terus kalau bahasa Inggris itu cuma nilai plus teman-teman. Jadi sebenarnya bahasa Inggris jujur aku juga bahasa Inggrisnya nggak begitu terlalu fasih banget pada masa itu. Jadi aku tetap nyoba aja daftar. Jadi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak akan pernah nyoba gitu. Kita nggak akan pernah tahu hasilnya kalau kita nggak berani untuk memulai teman-teman. Jadi aku cuman mencoba dan berusaha untuk lakuin aja yang terbaik gitu. Terus di sini syarat berkasnya kayak TOEFL, IELTS itu opsional juga, terus sertifikat atau penghargaan selama semasa sekolah, SMA, rapor 3 semester terakhir gitu, terus pas foto dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman yang pengen tahu tuh adalah ini, alur seleksi beasiswa BKL gitu. Nah, ini aku dapat informasi terbaru yang di tahun 2022. Itu yang pertama tuh ada seleksi administrasi atau berkas. Jadi di sini tuh aku punya beberapa tips kalau teman-teman sedang memberikan ataupun sedang mengikuti seleksi administratif ataupun berkas, pastiin dokumen-dokumen yang teman-teman eh, butuhkan itu harus sesuai persyaratannya dan masa berlakunya harus masih bisa digunakan gitu. Karena kan ada beberapa dokumen yang masa berlakunya tuh uh, bisa tidak bisa digunakan lagi gitu. Misalnya contohnya entah itu seperti kakak dan sebagainya gitu. Ataupun seperti rapor gitu. Kan itu termasuk salah satu dokumen. Terus ya mengupload dokumen yang benar gitu. Karena ada tuh kondisi di mana dianya itu salah menginput data gitu ataupun menginput dokumennya. Dan itu benar-benar kalau menurut aku hal-hal sekecil itu tuh harus jadi concern kita gitu kalau kita mau daftar sesuatu karena tanpa kita sadarin para penseleksi beasiswa itu mereka itu hal sekecil kayak dokumen yang mungkin nggak sesuai sama misalnya yang dimintanya itu KTP terus kita ngasihnya itu akta kelahiran atau kita ngasihnya itu kakak gitu itu bisa jadi pertimbangan buat mereka jadi pastikan dokumen yang kita input itu benar. Terus ini pastikan tidak salah mengisi nilai form gitu. Oh iya, di sini balik lagi TOEFL itu opsional, tapi pada waktu itu, pada masa aku dan sampai sekarang juga masih ada selain nilai rapor, itu ada nilai English test. Jadi pihak beasiswa itu mereka memberikan kita kesempatan atau memberikan kita uh, link gitu untuk kita itu bisa tes bahasa Inggris. Terus nanti nilai yang ada di tes itu kita input ke dalam form seleksi gitu, form administrasinya. Nah, dan itu sejauh yang aku pelajarin juga masih masih aman dan masih it's okay gitu untuk dilakukan gitu, nggak seberat TOEFL dan IELTS. Terus yang terakhir itu ada persiapan esai. Jadi di sini tuh ada motivation letter. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau para scholarship hunters itu pasti tahu kalau tentang motivation letter. Jadi motivation letter itu adalah kayak sejenis surat motivasi kita gitu tentang beasiswa yang mau kita tuju gitu. Jadi ada tips dari aku kalau misalnya kita mau buat motivation letter, itu yang pertama usahakan tujuan kita di masa yang datang. Jadi kita itu ketika kita mendaftarkan beasiswa itu seakan-akan kita itu adalah produk yang mau diinvestasikan oleh uh, lembaga beasiswanya untuk di masa yang akan datang gitu. Karena kita produk, jadi kita harus punya tujuan yang sesuai dengan tujuan si lembaga itu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita sedang menulis motivation letter, otomatis kan kita nanti akan menulis plan kita ke depan gitu. Plan rencana kita ke depan. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau setiap orang penerima beasiswa itu punya pengalaman yang wow-wow banget, enggak juga. Karena mereka itu pasti menyesuaikan. Kayak contohnya anak sekolah SMA itu biasanya pengalaman paling paling normalnya dan paling itunya gimana sih gitu kan. Pasti ya biasanya cuma sekolah aja terus nanti ya ikut-ikut lomba tapi ya walaupun ikut lomba gak semuanya juga yang benar-benar harus lombanya itu nasional internasional enggak gitu. Nah, tapi di sini yang mereka butuhkan itu ketika kita sudah melaksanakan sekolah kita dengan sebaik mungkin gitu
mereka itu membutuhkan visi kita ke depan itu seperti apa gitu. Let's say mereka misalnya nanti ada pertanyaan 2 tahun atau 5 tahun ke depan kamu bakal ngapain gitu. Nah, kita harus punya tujuan yang tujuannya itu bisa berdampak dan berimpact kepada banyak orang. Nah, terus tujuannya itu kalau bisa itu relate dengan tujuan si lembaga itu gitu. Tapi juga enggak yang harus kita buat secara hiperbolis banget, yang melebih-lebihkan, enggak. Tapi juga sepandai-pandainya kita untuk mengatur hal tersebut bisa punya relasi dengan apa yang pemberi beasiswa itu inginkan gitu. Terus yang kedua itu tulis secara singkat, jelas, dan padat. Kalau bisa di motivation letter itu nggak usah terlalu bertele-tele menjelaskan mengenai pengalaman yang begitu banyak, tapi juga carilah poin-poin di mana kita harus bisa menghubungkan antara pengalaman kita, terus yang kita lakukan saat ini, sama yang akan kita lakukan di masa yang akan datang gitu. Jadi motivation letter itu lebih menjelaskan planning-planning kita dan diri kita sendiri itu seperti apa. Terus yang ketiga, yang terakhir, dapat merelevasikan pengalaman, hal yang dilakukan saat ini dan di masa yang akan datang, seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, oke. Selanjutnya, seleksi wawancara. Jadi setelah selesai administratif, itu kita lanjut ke seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara itu seperti wawancara pada umumnya gitu. Nah, ada tips juga dari aku, kalau misalnya kalian mau menghadapi seleksi wawancara, itu usahakan untuk latihan ataupun simulasi wawancara mandiri sebelum kita ikut seleksi wawancaranya. Jadi aku dulu itu waktu pas seleksi wawancara dan mau akan seleksi wawancara, aku benar-benar yang ngelihat entah itu dari Google, dari YouTube, dan sumber-sumber lainnya, kayak sebenarnya tuh di dalam beasiswa-beasiswa itu apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika mereka melakukan wawancara gitu. Nah, terus aku tulis poin-poin pertanyaan-pertanyaannya, aku berikan jawaban-jawaban yang sesuai sama pertanyaan tersebut gitu. Terus kuncinya setelah kita tahu nih jawaban-jawabannya, itu usahakan latihan. Latihan itu dalam artian entah itu mau di depan kaca ataupun mungkin mau yang latihannya di depan kalau aku di depan orang tua aku kebetulan. Jadi aku selalu kalau mau ikut seleksi sesuatu biasanya kalau dulu karena aku masih tinggal di dekat orang tua aku, nah itu aku latihan di depan ibu aku. Jadi nanti dia tuh seakan-akan sebagai komentator untuk aku gitu. Dalam artian sebagai komentator itu, misal kayak aku ngomongnya masih terbata-bata nih gitu. Nah, dia akan memberikan masukan dan feedback ke aku gitu. Kalau ngomongnya masih terbata-bata, terus ada beberapa poin-poin yang nggak dapet gitu dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga itu knowing yourself. Jadi kayak SWOT-nya diri kita sendiri gitu. Kita harus tahu dan harus bisa menganalisis SWOT-nya diri sendiri. Itu SWOT itu apa sih? SWOT itu kayak kelebihan kita, kekurangan kita, terus hal yang menjadi tantangan kita, terus apa aja sih yang mungkin kita suka dan yang kita inginkan dan sebagainya, tujuan kita gitu. Itu harus kita kita tahu gitu di dalam diri kita sendiri. Nah, terus be yourself, jujur. Jadi mau seleksi bagaimanapun, jujur itu penting teman-teman. Jadi dengan tadi mungkin nulis motivation letter yang sebaik mungkin. Nah, dengan kita merelevasikan ataupun merelatekan menghubungkan antara pengalaman, terus yang kita lakukan saat ini dengan yang akan kita lakukan di masa depan, itu usahakan itu kita menceritakannya secara jujur. Dalam artian ketika menjawab pertanyaan wawancara juga usahakan secara jujur. Jadi jujur itu bukan berarti kita yang ya udahlah aku mah seperti ini aja gitu, yang anak rumahan, yang sekolah pulang yang mungkin ngikutin alur aja hidupnya gitu. Bukan seperti itu. Tapi even kita memiliki rencana planning-planning, tapi kita juga harus jujur kalau planning-planning itu benar-benar keinginan kuat yang ada di dalam diri kita gitu. Makanya sebelum kita melakukan hal tersebut, kita harus tahu dulu diri kita tuh, harus kenali dulu diri kita tuh seperti apa gitu. Terus yang ketiga itu ada camp seleksi dan pembekalan. Jadi camp seleksi dan pembekalan ini apa sih ya lah? Nah, ini tuh cukup berbeda dari beasiswa-beasiswa lainnya, beasiswa-beasiswa pada umumnya.
Jadi ketika kita udah lolos nih, dapat email lolos dari wawancara, itu kita akan mengikuti seleksi lagi, yakni seleksi camp dan pembekalan. Kalau dulu pas masa aku, kebetulan karena pandemi, itu camp seleksinya itu selama 1 bulan dan itu online. Nah, di camp seleksi ini tuh kita akan diberikan modul ataupun materi-materi dari mereka. Kemudian nanti materi-materi tersebut itu kita akan diskusikan bareng teman-teman. Jadi kita udah dikelompok-kelompokkan pada kelompok-kelompok tertentu gitu. Nanti kita akan diskusi bareng tentang materi tersebut. Entah itu nanti kita presentasi gitu. Entah itu nanti kita mengerjakan sesuatu untuk materi tersebut. Sebenarnya nggak begitu berat-berat banget sih kalau menurut aku, karena kebanyakan karena ini sebenarnya yayasannya juga berbasis ada unsur-unsur religiusitasnya, jadi kebanyakan materi modul-modulnya itu bukan modul-modul yang sains-sains gitu, teman-teman. Jadi modulnya itu merupakan modul-modul tentang misalnya sejarah pada masa Rasulullah dan sebagainya, kayak gitu. Nah, itu kita pelajarin dulu. Jadi tips dari aku, sebelum kita melakukan diskusi, biasanya diskusinya itu sekitar seminggu sekali atau berapa minggu sekali. Nah, itu usahakan pelajarin dulu modulnya, baca, minimal dibaca aja gitu. Nah, terus nanti ketika kita melakukan diskusi, usahakan aktif dan proaktif. Jadi, tidak hanya kita itu memberikan aja informasi, tapi kita juga misal ada teman-teman yang menanggapin, kita juga kalau bisa untuk ikut menanggapin, memberikan informasi dan memberikan apa yang berdasarkan insight dan opini-opini kita terhadap materi-materi tersebut gitu. Terus di dalam 1 bulan ini juga ada target-target. Jadi itu kita ada target harian. Misalnya itu seperti target membaca buku atau mungkin target membaca yang modul tadi udah diberikan. Nah, usahakan kita menyelesaikan target tersebut. Menyelesaikan dalam artian sebenarnya nggak begitu banyak banget sih kalau menurut aku targetnya, itu masih bisa kita lakukan. Nah, usahakan kita bisa minimal mencapai KKM targetnya lah gitu. Nah, maka kita harus menyelesaikan target evaluasi tersebut. Terus sama seperti sebelumnya, percaya diri aja teman-teman. Kuncinya itu benar-benar ketika kita yakin dengan diri kita, insya Allah Allah tuh nggak akan pernah meninggalkan hambanya secara sia-sia aja gitu. Allah itu pasti memberikan kesulitan dan memberikan ujian ataupun cobaan ataupun tantangan kepada hambanya itu sesuai dengan apa yang hambanya mampu gitu. Jadi harus percaya sama diri kita, terus juga harus percaya diri, juga harus jujur gitu. Itu penting banget sih kalau setiap melakukan seleksi-seleksi ataupun mengikuti seleksi dan sebagainya gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa aktivitas yang saat ini aku juga lagi jalanin. Jadi itu kita ada setiap semester ada ngadain camp semester sekali sama teman-teman. Ini aku waktu itu lagi di Bandung sama teman-teman Bandung. Terus ada English Summer Camp gitu. Jadi mereka memberikan kita fasilitas berupa guru, dan gurunya itu menurut aku bagus banget, guru bahasa Inggrisnya itu dari luar. Terus nanti kita bisa kayak belajar bareng-bareng gitu, ada kelas-kelasnya. Nah, itu benar-benar ngebantu banget. Dan ini biasanya diadakan di semester genap. Kayak sekarang nih, nanti di semester liburan semester itu akan dilaksanakan English Summer Camp sama camp semester. Terus ini beberapa kegiatan yang aku dan teman-teman aku lakukan ketika kita sudah menjadi wardi dan ketika kita tinggal di rumah belajar tersebut. Oke. Oke, dari aku mungkin. Oh ya, aku mau tambahan sedikit. Ini ada, nih, bentar ya, aku izin share screen. Jadi, yang ini aku belum sempat untuk membuatnya menjadi PPT. Ini, ya, jadi ini aku dapat dari kakak pembina aku yang tinggal di rumah ini. Ini buklet dari Beasiswa Lumina tahun 2023 kemarin. Udah tutup sih kalau sekarang pendaftarannya. Nah, jadi sebenarnya itu Yayasan Lumina itu nggak cuman memberikan beasiswa hanya BKL aja nih, tapi juga ada beberapa beasiswa lain, teman-teman.
Di antaranya itu ada BKL, ada BATI, dan ada BAN. Jadi kalau BKL itu tujuannya, oh iya, BKL itu biasanya programnya itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang mereka tuh ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di program studi di bidang pendidikan, teman-teman. Contohnya kayak pendidikan kimia, pendidikan bahasa, pendidikan agama, ataupun pendidikan sains dan sebagainya kayak gitu. Cuman kalaupun seandainya bukan di bidang pendidikan, kayak aku fisika, tapi aku fisika murni, itu masih masuk dalam kriteria beasiswa Lumina ini gitu, beasiswa keguruan Lumina ini. Nah, selain dari BKL ini ada apa aja sih? Juga ada BATI. Jadi aku mau nambahin sih ada BATI. Jadi BATI ini merupakan beasiswa nakal dari Indonesia. Ini tuh untuk pelajar-pelajar yang memiliki cita-cita dan semangat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Jadi BATI ini lebih kepada mereka untuk yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah kayak SMA atau mungkin SMP di Jabodetabek gitu. Terus ada BAN. Jadi BAN ini fokusnya itu dia itu lebih kepada kayak beasiswa berupa kursus gratis. Jadi misalnya dianya sekolah di sekolah sekolah di sekolahan yang letaknya itu di dekat rumah dari ataupun ya di dekat rumah dari rumah belajar ini. Jadi nanti mereka itu akan memperoleh benefit berupa mereka itu bisa belajar secara gratis kayak bimbel gitu dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di dan yang tinggal di rumah belajar ini gitu. Itu beasiswa anak Nusantara. Dan ini ada beberapa penjelasan mengenai beasiswa Lumina. Nah, oke, bentar ya. Nah, kalau misal teman-teman di sini mau tahu lebih jauh infonya, boleh untuk pantengin dan kepoin langsung ke Instagram dari Lumina, yakni Yayasan Lumina. Ini sekian dari aku, Andi. Boleh aku kembalikan ke Andi. Baik nih Kak, terima kasih atas paparan yang sangat luar Andi biasa mengenai suaranya beasiswa. masih nggak kedengar. Oh, wait, aku yang nggak kedengar. Ya, maaf. Oke, udah. Terima kasih nih atas kesempatan yang sangat luar biasa dan pemaparan materi yang luar biasa juga disampaikan kepada adik-adik sekalian tentang beasiswa Lumina ini. Eh, Mungkin untuk sesi tanya jawabnya sekalian ya, Kak, setelah narasumber yang kedua. Boleh? Ya, eh, untuk mengefisienkan waktu juga dan mengefisienkan waktu mungkin selanjutnya kita beralih ke narasumber yang kedua, Kak. Terima kasih atas kesempatannya ya, Kak. Eh, Selanjutnya mungkin nanti di sesi tanya jawab ya, Kak, setelah narasumber kedua memaparkan materi. Baik untuk adik-adik sekalian, itu akan ada pemaparan eh, dari beasiswa unggulan, yakni dari beasiswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dibawakan narasumber kita yang sangat hebat yang berasal dari Universitas Hasanuddin. Mungkin lebih mengefisienkan waktu, kakak akan baca CV dari narasumber kita. Nama Muhammad, nama Muhammad Fahriyadi Hastira. Eh, Beliau merupakan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, yakni S1 Hubungan Internasional angkatan 2020. Kemudian untuk organisasi dan volunteer experience, beliau merupakan koordinator of the Corporation Division dari Forum Generasi Berencana Sulawesi Selatan, juga Presiden Forum Generasi Berencana Kota Parepare, kemudian Sekretaris Universitas Hasanuddin Model United Nations Community, kemudian Staff of Community Information and Education Forum Generasi Berencana Selatan,
kemudian Secretary Children Forum of South Sulawesi, kemudian Staff of Research and, and Advocation UKM Debat Bahasa Bahasa Indonesia Basic Universitas Hasanuddin. Kemudian beliau pernah melakukan student volunteer dari International Relation Department of Hasanuddin University. Kemudian untuk research experience-nya, beliau merupakan research assistant. Untuk research asistennya dilaksanakan pada Juni sampai November 2022. The publication mempublikasikan sebuah jurnal. Kemudian ada tenaga ke facilitator and monitoring experience. Beliau merupakan fasilitator tentang kita workshop, kemudian merupakan mentor dari literasi, kemudian fasilitator bakti UNICEF, POT of Facilitator bagi AG 2P. Kemudian juga pernah sebagai fasilitator dari forum anak, fasilitator peer educator and peer counselor, fasilitator children planning dev, dan untuk achievement and other experience, achievement the best delegation senior official and diplomatic delegate our ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting atau AFMEN, kemudian achievement a winner of national poster competition 11 Maret Energy and Climate Summit. Kemudian ada achievement pada 2022 Sulawesi Island Representative at Indonesia I20 Summit Manokwari. Sumber untuk membawakan materinya mengenai beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alright, thank you Andi Muhammad Fajar. Panggilannya siapa ya? Fajar or Andi? Fajar. Oke, Fajar. Makasih ya dan selamat sore teman-teman semua. Apa kabar nih di sore hari ini? Tadi udah ngikutin materi pertama dari Kak Jusvita. Salam kenal juga Kak Jusvita. Izin saya berbagi sedikit terkait dengan beasiswa unggulan. Salam kenal Fajri. Fajri ya? Ya, Fajri. Oke. Izin share screen ya teman-teman. Oke, so kita saya dipercaya sama teman-teman panitia untuk membawakan terkait dengan beasiswa unggulan dari Kemendikbudristek Dikti. Sebelumnya share screen saya udah kelihatan nggak teman-teman? Boleh angkat reactions-nya? Boleh reactions kalau udah kelihatan? Oke, thank you. Thank you teman-teman yang udah reactions. So, jadi hari ini kita bakal bahas beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan dari Kemendikbudristek Dikti ini sama seperti beasiswa-beasiswa yang lain, di mana ini diberikan kepada anak muda atau para mahasiswa yang memiliki kontribusi lebih kepada negeri kayak gitu. Tapi untuk lebih lengkapnya tadi sudah dikenalin sama Fajar terkait saya. Jadi kenalkan lagi, saya Muhammad Fajri Adi Hastira, akrab disapa Fajri or Faje. Jadi saya merupakan mahasiswa semester 6 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang juga merupakan awardee beasiswa unggulan Kemendikbud RI tahun 2020. Jadi pada saat aku mendaftar di universitas dan lolos di HI Unhas, aku mendaftar di beasiswa unggulan ini dan alhamdulillah keterima menjadi awardee dari beasiswa unggulan ini atau biasa kita singkat menjadi BU. Bukan butuh uang ya teman-teman, walaupun kita mahasiswa yang mengejar beasiswa yang butuh uang, tapi BU itu bukan butuh uang, tapi beasiswa unggulan kayak gitu. Sedikit
organisasi experience dan achievement saya tadi udah dibacakan lengkap sama moderator, jadi kita bisa skip aja. Langsung aja nih overview dari beasiswa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Jadi basically tadi aku udah jelasin bahwa beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang diberikan kepada para putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Nah, beasiswa ini sejatinya terdiri atas 2 tipe ya, teman-teman. Yang pertama adalah beasiswa unggulan masyarakat berprestasi yang diperuntukkan untuk jenjang S1, S2, dan S3. Dan beasiswa untuk pegawai Kemendikbudristek yang sedang melaksanakan studi di perguruan tinggi negeri maupun swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Seperti itu. Jadi tipe dari beasiswa unggulan itu ada 2, beasiswa masyarakat berprestasi dan beasiswa pegawai Kemendikbudristek kayak gitu. Syarat umum dari beasiswa ini itu semua perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbudristek itu bisa mendaftar, baik itu swasta maupun negeri, asal institusi atau program studi yang kita masuk itu minimal akreditasinya B atau sangat baik atau baik. Jadi minimal baik hingga ke atas sangat baik kayak gitu. So, itu sedikit overview dari beasiswa unggulan. Tentunya teman-teman untuk mendapatkan beasiswa ini ada beberapa macam seleksi yang harus diikutin. Mungkin kalau aku mau bilang beasiswa unggulan ini merupakan salah satu beasiswa yang sangat mudah untuk dalam proses seleksinya. Kenapa aku bilang seperti itu? Biasanya untuk beasiswa-beasiswa yang lain itu perlu melalui berbagai macam proses seleksi. Tapi untuk di beasiswa unggulan ini kita hanya punya 2 proses seleksi. Yang pertama adalah seleksi berkas dan seleksi wawancara. Ketika kedua seleksi ini telah lulus, kita bakalan masuk ke tanda tangan kontrak awardee. Seperti itu. Nah, teman-teman tentunya seperti beasiswa yang lain, beasiswa ini memiliki rekrutmen atau persyaratan untuk mendaftar nih teman-teman. Rekrutmen umumnya ataupun persyaratan umumnya itu yang pertama adalah diutamakan memiliki sertifikat yang dibuktikan dengan dibuktikan oleh sertifikat yang membuktikan prestasi akademik maupun non akademik teman-teman, baik itu di tingkat internasional ataupun nasional, ataupun provinsi maupun regional, daerah dan sebagainya. Teman-teman, walaupun di sini tertulis diutamakan, tapi tidak ada salahnya ketika misalnya teman-teman, "Bagaimana Kak kalau aku belum punya prestasi yang luar biasa atau aku masih prestasinya di tingkat daerah." Nggak apa-apa, daftar aja dulu. Ini kan masih katanya diutamakan. Tapi aku punya teman yang dia tidak memiliki sertifikat nasional maupun internasional, tapi lulus di BU ini, beasiswa unggulan, kayak gitu. Terus yang kedua, mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait, kayak gitu. Nah, rekomendasi ini maksudnya surat rekomendasi pada biasanya. Ini formatnya juga disediakan oleh beasiswa unggulan, jadi sisa mengikuti. Terus yang ketiga, ini tentunya persyaratan yang di masing-masing beasiswa juga pasti punya nih. Tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber APBN atau APBD dengan komponen pembiayaan yang sama. Misalnya nih, kalau BU itu kan nanti kita bakal cerita apa saja yang di-cover sama BU. Salah satunya yang di-cover sama BU itu adalah biaya pendidikan. Nah, teman-teman tidak boleh mendaftar ataupun sedang tidak menerima beasiswa yang komponennya mencakup biaya pendidikan, kayak gitu. Kalau di luar dari komponen yang dibiayai sama BU dan kalian mau mencari beasiswa yang lain di luar dari komponen BU itu boleh-boleh saja. Tapi ketika komponennya sama itu yang tidak boleh, kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah diterima di perguruan tinggi dalam negeri di bawah binaan Kemendikbudristekdikti dengan akreditasi institusi dan program studi paling rendah B, kayak gitu. Jadi akreditasi universitas dan program studinya kita itu harus B. Dan mahasiswa aktif dan terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDD Dikti.
ya karena ini dari Kemendikbud berarti kalian harus terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ya teman-teman. Selanjutnya ini rekrutmen untuk teman-teman yang ada di S1. Sayangnya ya teman-teman, untuk beasiswa ini itu maksimal yang bisa daftar adalah mereka yang di semester 3. Jadi bagi kalian yang sudah di atas semester 3, mohon maaf beasiswa ini tidak bisa lagi kalian daftar untuk di S1. Walaupun di sini persyaratannya adalah memiliki usia paling tinggi 35 tahun per 31 Desember 2020. Oh ya, 2022. Di sini aku ngikutin pedoman di tahun 2022 ya teman-teman. Nanti untuk berkas dan dokumen pedoman 2022-nya nanti aku kirim juga ke panitia. Nanti bisa panitia share sebagai bahan acuan untuk pendaftaran di tahun 2023 ini. Karena di tahun 2023 BU itu akan buka di sekitaran ya setiap tahun akan buka di sekitaran bulan Agustus September kayak gitu. Pun kalau molor ya paling ke Oktober. Biasanya nggak sampai di November kok. Nanti timeline-nya akan aku share juga. Tapi ini menjadi panduan yang bisa at least teman-teman lihat sebagai acuan untuk daftar di tahun ini. Terus yang kedua itu adalah memiliki surat keterangan lulus atau letter of acceptance or unconditionally dari perguruan tinggi. Biasanya itu kalau kalian lolos lewat SN atau SB, itu kalian boleh mencantumkan screenshotan dari pengumuman kalian lolos di program studi yang mana. Kayak gitu, screenshotan. Nggak perlu kayak surat keterangan lulus seperti apa, tapi boleh kok kalau kalian lolos dari jalur SB atau SN, screenshotan kelulusan kalian yang menerangkan bahwa kalian lolos di perguruan dan program studi tersebut kalau kalian anak semester 1 atau yang maba nih, bagi yang kalian baru masuk nanti di Agustus. Sedangkan bagi kalian yang sudah berada di semester 2 yang mau bakal naik ke semester 3, itu kalian diminta untuk buat surat keterangan bahwa kalian mahasiswa di program studi atau prodi tersebut atau jurusan yang kalian tempati. Itu bisa diurus di bagian administrasi di departemen teman-teman kayak gitu. Terus memiliki surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan fakultas perguruan tinggi. Nah, ini surat keterangan aktif kuliah bagi kalian yang mendaftar di semester 2 naik ke semester 3 kayak gitu. Terus diutamakan yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat. Ini kalau di bahasa Inggris kan biasanya kita punya tes IELTS dan TOEFL, ya kan teman-teman? Kalau bahasa Indonesia juga punya sebuah tes. Nah, itu bisa kalian cari. Banyak kok untuk jasa penyedia sertifikat kemampuan bahasa Indonesia. Terus bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan S1 yang sedang menempuh perkuliahan memiliki IPK sampai dengan semester 2 minimal 3,25 pada skala 4. Kayak gitu. Jadi bagi kalian yang mendaftar di semester 2 naik ke semester 3 itu minimal IPK-nya kalian adalah 3,25 kayak gitu. Dan yang paling penting dari beasiswa unggulan itu adalah membuat karya tulis esai. Nih, inilah yang paling penting untuk jenjang S1. Itu kalian judul esainya adalah kontribusiku sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045. Tema dari ini di setiap tahun tidak berubah. Jadi temanya sama, hampir sama yang menerangkan bagaimana kontribusi yang akan kamu lakukan sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045. Saran saya ketika kalian nanti misalnya ingin apply dan menuliskan esai, tolong untuk dipertimbangkan jurusan kalian. Jadi kontribusi kalian sesuai dengan jurusan kalian. Misalnya nih, tadi aku dari HI. Jadi apa sih yang bisa aku kontribusikan di negaraku, di daerahku, di lingkunganku yang berkaitan dengan isu-isu di hubungan internasional kayak gitu. Pun kalau misalnya kalian kesulitan banget nih untuk cari misalnya terkait dengan jurusan kimia ya. Aku kurang tahu ya, tapi misalnya jurusan kimia itu apa sih kontribusi untuk di masyarakat lingkungan? Ya kalian bisa juga relate-kan kalau memang nggak
paling mentok nih, kalian nggak bisa dapat inspirasi bahwa di jurusanku apa ya kontribusinya untuk masyarakat, kalian bisa kontribusi melalui organisasi atau komunitas yang kalian masuki kayak gitu. Jadi misalnya nih aku masuk tadi di forum anak nih. Forum anak kan bergerak di pemenuhan hak dan perlindungan anak. Jadi aku kontribusinya lewat situ kayak gitu. Jadi aku lebih menekankan bahwa aku berkontribusi kepada masyarakat melalui perlindungan anak, pemenuhan hak anak dengan kegiatan bla 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 bla. Kayak gitu. Nah, esai atau karangan itu ditulis minimal 1000 kata. Kayak gitu, minimal 1000 kata, maksimal nggak ada. Tapi at least jangan terlalu banyak, jangan sampai kalian buat skripsi. Jadi ya yang wajar-wajar aja lah ya untuk at least memperkenalkan diri kalian dan menjelaskan bagaimana sih kontribusi kalian untuk Indonesia, untuk lingkungan, untuk masyarakat yang ada di sekitar kalian. Kayak gitu ya, teman-teman, untuk S1. Dan uniknya untuk BU juga menyediakan untuk S2 nih, teman-teman, bagi teman-teman yang lagi ya punya mungkin kakak atau punya kenalan yang mau lanjut S2 atau lagi S2 dan butuh beasiswa unggulan menyediakan biaya untuk teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa di jenjang S2 atau magister. Persyaratannya hampir sama, mirip-mirip dengan S1 tadi, tapi berbeda pada usia. Kalau misalnya usia S1 itu maksimal 35, kalau di S2 itu 40 tahun. Terus kalau di S1 tadi itu maksimal yang daftar itu semester 3, kalau di S2 itu mereka di semester 2 kayak gitu. Terus memiliki surat keterangan, terus letter of acceptance atau LOA itu juga sama. Terus diutamakan bagi mereka yang memiliki kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kayak gitu dengan dibuktikan oleh sertifikat. Entah itu TOEFL untuk IELTS kalau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ada ya memang ada lembaga yang menyediakan sertifikat untuk mengetes kemampuan bahasa Indonesianya kita. Terus membuat proposal rencana studi yang berisi alasan mengambil program studi yang dipilih dan rencana penelitian tugas akhir atau tesis. Ini yang membedakan dengan S1. Kalau S1 tidak ada tentang rencana studinya kita, proposal rencana studi, sedangkan S2 itu kita wajib untuk membuat proposal rencana studi di luar dari esai yang kita buat. Kayak gitu. Jadi kalau S1 cuma esai, kalau di S2 itu ditambah dengan proposal rencana studi yang juga kita disuruh dan diminta untuk membuat esai. Esainya judulnya itu terkait dengan hal yang sudah diperbuat untuk bangsa. Sebenarnya 11-12 sih esainya dengan S1. Kalau esai S1 itu temanya sudah spesifik terkait dengan kontribusi untuk negara di tahun 2030. Sedangkan kalau S2 dia lebih menekankan apa sih kontribusi kalian selama ini untuk bangsa. Hal-hal apa saja yang sudah diperbuat kayak gitu. Terus minimal esainya kalau S1 tadi 1000, kalau S2 itu 1500. Kayak gitu ya teman-teman kalau S2. Terus rekrutmen S3 itu hampir sama dengan S2. Kayak gitu. Terus untuk ini persyaratan berkasnya itu pasti ada KTP, terus kartu tanda mahasiswa kalau memang kalian ongoing atau lagi tadi semester 2 naik ke semester 3, terus LOE unconditional, terus surat keterangan aktif kuliah, terus kartu hasil studi semester 1 dan 2 kalau kalian tadi mendaftar di semester 3, terus ijazah dan transkrip nilai terakhir, ini khusus untuk jenjang magister dan doktor, jadi S3, S2 dan S3, terus sertifikat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terus proposal rencana studi bagi program magister, ini tadi yang aku udah jelasin, terus proposal penelitian disertasi bagi program doktor, jadi yang S3 teman-teman, terus surat rekomendasi dari akademisi atau institusi terkait sesuai dengan format. Jadi formatnya disediakan oleh BU teman-teman. Dulu waktu aku daftar karena aku maba, jadi aku minta rekomendasi dari guru wali kelasku di kelas 12 waktu itu. Jadi bagi teman-teman maba, boleh banget kalau kalian minta surat rekomendasi dari guru-guru kalian di SMA. Kayak gitu. Saran saya untuk yang memberikan rekomendasi adalah mereka yang kenal kalian. Kenapa? Karena format dari surat rekomendasi dari BU itu
dia spesifik, dia menjelaskan kalau aku nggak salah waktu itu dia menjelaskan karakteristiknya kita, terus kenapa sih guru tersebut atau orang yang memberikan rekomendasi tersebut harus memberikan rekomendasi ke kalian, kayak gitu. Jadi dia harus kenal kamu lebih dalam dan pentingnya juga biasanya tim verifikasi BU itu memverifikasi ke yang memberikan surat rekomendasi. So, penting untuk membuat surat atau memilih orang yang memberikan rekomendasi yang kenal kita, luar dan dalamnya kita, mereka tahu prestasinya kita, mereka tahu apa sih yang selama ini kita lakukan. Kayak gitu, teman-teman. Itu tadi surat rekomendasi, terus surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber APBN atau APBD. Itu sesuai dengan format yang telah disediakan juga oleh BU. Terus sertifikat prestasi minimal kabupaten atau kota. Jadi tadi yang saya bilang, walaupun persyaratan di S1 diutamakan bagi mereka yang punya sertifikat tingkat nasional maupun internasional, tapi tidak ada salahnya kalau misalnya persyaratan yang lain kalian telah terpenuhi walaupun sertifikat prestasi kalian baru di tingkat kabupaten kota. It's totally okay karena aku punya teman juga yang dia lolos BU tapi prestasinya di tingkatan kabupaten kota. So it doesn't matter kalau kalian daftar yang penting kalian coba dulu aja. Kayak gitu. Terus esai ini tadi aku udah jelasin, esai mengenai menggunakan bahasa Indonesia. Kalau S1 judulnya temanya itu adalah kontribusiku sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045. Kayak gitu. Terus untuk S2 dan S3, apa yang telah kalian perbuat untuk Indonesia? Kayak gitu. Saya rasa itu untuk administrasi rekrutmen atau persyaratan administrasi. Terus ini udah tadi. Terus kita lanjut. Ini scholarship terms and components. Jadi ini adalah lama waktunya, timeline waktunya dari beasiswa unggulan itu memfasilitasi berapa lama dan komponen beasiswa apa saja untuk masyarakat berprestasi. Oh iya, di sini aku lebih fokusnya ke beasiswa masyarakat berprestasi ya teman-teman, karena sebenarnya di panduan yang nanti akan aku bagi itu juga jelas kalau kalian merupakan pegawai dari Kemendikbud kayak gitu. Tapi untuk lebih jelas, untuk umumnya aku cuma bakal bahas mengenai masyarakat berprestasi karena itu yang lebih dekat dengan kita kayak gitu. Jangka waktu pemberian beasiswa unggulan atau BU untuk jenjang S1 itu diberikan sampai lulus teman-teman. Sampai lulusnya itu kan kalau S1 4 tahun nih, jadi 8 semester. Kayak gitu. Terus untuk S2 2 tahun 4 semester, untuk S3 3 tahun 6 semester. Kayak gitu. Jenjang sarjana, magister, doktoral ongoing diberikan untuk sisa masa studi yang akan dilaksanakan sampai batas waktu sesuai periode di atas. Jadi misalnya nih teman-teman, kalian anak S1 dan kalian baru daftar di semester 3. Berarti yang akan di-cover sama BU itu mulai dari semester 3-nya kalian sampai di semester 8. Kayak gitu. Sama halnya dengan semester kalau kalian anak magister atau anak S2, kalian baru daftar di semester 3-nya kalian, berarti yang akan di-cover cuma di semester 3 dan semester 4. Begitu pula kalau teman-teman di S3, kalau teman-teman di S3 kalian baru daftar di semester 3, berarti kalian akan di-cover di semester 3, 4, 5, dan 6. Kayak gitu, teman-teman. Bagaimana, teman-teman, komponen beasiswanya? Komponen dari BU itu akan mencakup biaya pendidikan. Biaya pendidikan maksudnya UKT-nya, teman-teman. Berapa banyak pun UKT-nya, teman-teman, kalian berada di UKT berapapun, itu akan di-cover sama BU. Terus biaya hidup. Nah, ini biaya hidup tergantung dari UMR di masing-masing provinsi. Kayak gitu. Semakin besar UMR yang ada di provinsinya kalian, itu semakin besar biaya hidup yang akan diberikan. Kayak gitu. Jadi ini nominalnya udah diterapkan dari Kemendikbud. Dan biaya buku. Ini biaya buku itu tergantung dari jurusan kalian. Apakah kalian saintek ataupun soskum? Apakah kalian memang jurusannya memerlukan banyak buku atau tidak? Kayak gitu. Jadi jika teman-teman menanyakan kepada awardee beasiswa unggulan, berapa biaya yang di-cover sama BU itu biasanya berbeda-beda karena mencakup dari berapa UKT yang dia dapat, di mana dia tinggal, dan
apakah memang program studinya memerlukan biaya buka atau tidak. Jadi program Saintek dan Soshum itu untuk biaya buku beda, kayak gitu teman-teman. Nah, itu komponennya dan jangka waktu pemberian beasiswanya. Terus ini adalah jadwal dari beasiswa unggulan. Ini di tahun 2022 ya teman-teman. Tapi biasanya bulan-bulannya itu hampir sama. Jadi seperti yang aku bilang, kalau di tahunku dulu di tahun 2020 itu pendaftarannya di Agustus September. Terus pengumumannya nanti di November, kayak gitu. Penandatanganan kontrakku kemarin itu di November. Sedangkan waktu 2021 dan 2022 itu dimulainya di September Oktober. Nah, 2022 kemarin itu di Oktober. Rentang waktu pendaftarannya cuma 12 hari di tanggal 10 sampai 22 Oktober. Terus seleksi administrasinya itu di 23 sampai 27 Oktober. Terus seleksi wawancaranya di 1 sampai 5 November. Terus pengumuman hasil wawancara di 12 dan kita bakalan masuk di penandatangan kontrak itu rentang waktunya 14 sampai 26 November. Pencairan dananya di minggu keempat sampai di minggu kedua Desember. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini adalah gambaran di tahun 2022. Bisa saja di tahun 2023 agak maju ke depan ataupun mundur. Tapi at least biasanya beasiswa unggulan itu akan diberikan informasinya di antara bulan Agustus hingga di bulan November. Nggak bakalan lewat dari bulan-bulan tersebut, teman-teman. Kayak gitu. Jadi silakan pantengin terus. Nanti informasi lebih lengkapnya akan kita bakalan lihat di mana Instagramnya apa nanti di belakang ya, teman-teman. Terus pemantauan dan evaluasi itu dilakukan setiap tahun anggaran. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan bersama-sama dengan perguruan tinggi tempat studi. Menariknya di beasiswa unggulan teman-teman, kalau di beasiswa unggulan para awardees-nya itu hanya diminta untuk mengirimkan laporan hasil studi dan juga pembayaran UKT-nya kita. Itu di web pelaporannya BU, di bu.report online kayak gitu. Jadi kita hanya akan mensubmit atau mengupload bukti pembayaran UKT-nya kita itu sebagai bukti penggunaan anggaran dan untuk hasil studinya kita untuk mengetahui IPK-nya kita. IPK-nya kita itu berapa? Karena tadi persyaratannya ketika kita sudah menjadi awardee, kita tidak boleh turun dari 3,25 kayak gitu. Tapi setiap tahun itu berbeda, teman-teman. Makanya penting untuk melihat nanti ketika kita sudah menjadi awardee, kita harus melihat kontraknya kita. Kalau aku kemarin masih di 3,25. Tapi kemarin katanya juniorku yang dapat di tahun 2021 kemarin 2022 ini sudah naik di 3,5 kayak gitu. Jadi beda-beda. Jadi itu nanti harus dilihat di kontraknya kayak gitu. Terus untuk pelaporannya, ini teman-teman yang aku bilang tadi, pelaporannya itu, jadi kita wajib menyampaikan laporan hasil studi sementara dan bukti pembayaran biaya pendidikan ke sistem pelaporan beasiswa unggulan setiap akhir semester. Terus batas penguploadan itu 30 hari kerja setelah akhir perkuliahan semester. Kayak gitu. Nah, pembayaran dari pusat layanan pembiayaan pendidikan atau dari BU-nya itu akan dilakukan ketika awardee beasiswa unggulan ini telah melaporkan pelaporan KHS dan bukti pembayaran biaya pendidikan selama 2 semester secara lengkap. Jadi BU itu cair setiap tahun. Biasanya cairnya di bulan-bulan Agustus September, teman-teman. Dia tidak cair per semester ya, tapi dia cair 1 kali dalam 1 tahun. Jadi 1 kali per 2 semester. Makanya bukti pembayaran biaya pendidikan itu harus lengkap 2 semester dulu baru beasiswanya cair. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sama seperti beasiswa yang lain, BU juga punya sanksi nih bagi awardee yang tidak taat. Misalnya nih, mahasiswa tidak menyampaikan laporan selama 2 semester berturut-turut, itu akan pemutusan, terus mahasiswa drop out dari program studinya,
dan mahasiswa pindah program studi atau pindah perguruan tinggi. Kayak gitu. Dan beasiswa unggulan akan memberikan sanksi pemotongan dana beasiswa 5% dari besaran total nilai kontrak jika mahasiswa tidak memenuhi persyaratan indeks prestasi sementara atau IPS setiap semester sesuai dengan yang tercantum pada kontrak perjanjian beasiswa. Itu tadi yang aku bilang. Jadi di kontrak beasiswanya itu kita harus detail lihat IPS yang harus kita capai itu berapa. Kemarin aku di 3,25. Kayak gitu. Ketika IPS-ku di bawah 3,25 itu akan ada pemotongan dana beasiswa selama 5%, sebanyak 5%. Kayak gitu, teman-teman. 5%-nya dari besaran total nilai kontrak yang aku terima, kayak gitu. Terus selanjutnya ini untuk teman-teman ketahui di mana sih kita bisa melihat informasi-informasi detail terkait dengan pembukaan pendaftaran beasiswa unggulan dan sebagainya. Itu teman-teman bisa lihat di web puslapdik.kemendikbud.go.id atau di beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Kalau di Instagramnya khusus untuk di wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur itu kita punya bu.indotim, teman-teman bisa di-follow. Itu biasanya nanti update mengenai informasi beasiswa unggulan itu sangat up to date di Instagram ini. Dan bisa juga untuk secara nasional itu di puslapdik_dikbud itu juga merupakan akun resmi. Jadi ingat ya, yang harus di-follow yang ada centang birunya dari Puslapdik Kemendikbudristek dari RI. Itu yang akan membagikan informasi kapan pendaftaran beasiswa unggulan akan dibuka. So, teman-teman yang maba atau yang baru naik di semester 3, boleh banget di-prepare dirinya, di-prepare segala hal dokumen dan berkas-berkasnya mulai dari sekarang karena insya Allah beasiswa unggulan di tahun 2023 akan segera dibuka. Perkiraan waktunya Agustus, September, Oktober, November itu akan membuka beasiswa unggulan untuk batch di tahun 2023. Saya rasa itu informasi dari saya. Sebelum saya serahkan kepada moderator, ini yang selalu aku ingin remind ke teman-teman, bagi para pejuang beasiswa, scholarship fighter, teman-teman, aku mau ucapin good luck in your future, in the future, dimanapun kalian berada, apapun beasiswa dan jenis beasiswa yang sedang kalian persiapkan, ingatlah bahwa sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan menjadi milikmu tidak akan lari atau berpindah, melainkan sesuatu yang bukan ditakdirkan untukmu, sebesar apapun usahamu akan bukan menjadi milikmu. So reminder bahwa di balik usaha yang kita lakukan, di balik dari ikhtiar yang telah kita lakukan, ada yang namanya rezeki atau takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Tapi at least teman-teman jangan takut untuk mencoba karena lebih baik menyesal tidak lolos ketimbang menyesal tidak mendaftar. Kayak gitu teman-teman. So, itu dari aku. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Baik, terima kasih nih Kak atas presentasi dan pemaparan materi yang sangat luar biasa mengenai beasiswa Kemendikbud, yakni beasiswa unggulan. Mungkin untuk adik-adik sekalian yang ingin bertanya nih tentang beasiswa keguruan Lumina maupun untuk beasiswa unggulan, mungkin bisa saya persilakan. Mungkin bisa teman-teman raise hand, kemudian menanyakan kepada kakak-kakak narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin untuk lebih bagusnya 3 pertanyaan untuk beasiswa unggulan dan 3 pertanyaan untuk beasiswa keguruan Lumina. Mungkin adik-adik ingin bertanya. Oh ya Kak, mungkin bisa langsung dijawab nih Kak. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih Kak, untuk
Untuk Kak Juvita nih Kak, tentang beasiswa Lumina. Untuk pertanyaannya Kak, itu Kak, apakah BKL beasiswa keguruan Lumina itu diperuntukkan untuk mahasiswa baru nih Kak? Mungkin bisa dijawab Kak Juvita. Oke, thank you Andi. Untuk pertanyaannya. Suara aku udah aman? Aman Kak. Oke. Terima kasih pertanyaannya untuk Alicia. Jadi, beasiswa BKL ini itu diperuntukkan untuk maba mahasiswa baru. Nah, kebetulan waktu pas aku mendaftar, itu aku baru mau masuk menjadi maba. Jadi, itu aku mendaftarnya ketika aku berada di kelas 12. Dan kemudian ketika aku mendaftar di kelas 12, otomatis aku akan mendaftar perguruan tinggi. Jadi beasiswa ini tuh diperuntukkan ketika nanti aku berada di perguruan tinggi negeri gitu. Nah, dan aku juga mau garis bawahi, tadi belum sempat aku kasih tahu kalau BKL ini atau beasiswa keguruan Lumina ini diperuntukkan hanya untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki, teman-teman ada namanya Yasbil. Yasbil itu adalah Yayasan Bina Insan Kamil. Nah, teman-teman bisa pantengin di Instagramnya. Jadi ini aku kasih tahu Instagram untuk Yasbilnya. Itu adalah yasbil.id. Kenapa mereka dibedakan? Karena kayak sebelumnya yang sempat aku mention, mereka itu konsepnya itu seperti asrama, tempat tinggal. Jadi dia itu, kalau tadi BU untuk biaya pendidikan, kalau Lumina itu sebagai biaya tempat kita tinggal gitu. Jadi kita mendapatkan fasilitas tempat tinggal gratis, dan oleh karena itu antara beasiswa untuk perempuan dan laki-lakinya itu dibedakan. Nah, makanya itu ada Lumina dan Yasbil. Jadi teman-teman boleh ke Instagram Yasbil untuk yang bagi laki-laki, dan yang perempuan untuk ke Instagram Yayasan Lumina. Nah, kalau misalnya mabanya ini tadi konteksnya udah lulus, udah menjadi maba nih, let's say udah semester 1 atau semester 2. Nah, sebenarnya aku belum pernah menemukan hal tersebut, tapi di Lumina mungkin bisa ditanyakan lebih jauh lagi ke Instagram Yayasan Luminanya. Kalau misalnya dia udah menjadi maba, apakah dia udah bisa tetap bisa ikut dalam program BKL atau enggak gitu. Tapi sejauh yang aku tahu itu adalah untuk mahasiswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan yang berada di kelas 12 pada tahun tersebut. Thank you. Baik, terima kasih nih Kak atas jawabannya. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua nih Kak, dari Akmal. Untuk beasiswa Lumina sendiri Kak, apakah mahasiswa dari luar Jabodetabek dan tidak berkuliah di perguruan tinggi mitra boleh mendaftar? Oke. Jadi kenapa sebelumnya aku mau kasih alasan dulu nih kenapa ini tuh hanya diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin berkuliah di Jabodetabek gitu. Terkhususnya di universitas yang tadi sudah aku notice sebelumnya. Karena konsep beasiswa Lumina itu balik lagi ke merupakan beasiswa tempat tinggal, dan rumah-rumahnya itu hanya berada di beberapa daerah ataupun kawasan di sekitar universitas-universitas tertentu. Let's say kayak aku itu di Universitas Hidayatullah Jakarta. Kemudian nanti juga ada di dekat ITB gitu. Terus nanti juga ada di UPI Bandung ataupun UIN Bandung. Nah, kalau misalnya itu untuk daerah-daerah yang di luar Jabodetabek, kalau konteksnya dia kuliahnya di luar Jabodetabek, itu kalau untuk sekarang itu masih belum ada, tapi teman-teman ada Mitra Lumina juga, itu dianya aku kurang tahu lebih lengkapnya dia dari nama yayasannya apa, tapi untuk di daerah Pulau Jawa itu ada sendiri bagiannya, bukan Yayasan Lumina namanya. Terus di luar Pulau Jawa juga ada. Jadi kayak di Riau itu ada rumah belajar juga sama di dekat Universitas Riau. Terus juga ada di Semarang, tapi itu di luar dari Yayasan Lumina. Jadi yayasan yang berbeda tapi dengan konsep yang sama gitu.
Jadi mungkin teman-teman boleh research dan cari tahu lebih jauh. Kalau nanti misalnya aku udah mendapatkan informasi lebih lanjut, aku akan share lagi ke panitia. Gimana? Halo Andi. Mungkin untuk pertanyaan ketiga nih Kak, Oke. dari pejuang beasiswa. Kak izin bertanya, apakah ada pengurangan nilai bagi yang tidak masuk? Halo Kak, suaranya kedengaran Kak? Aman-aman? Suaranya kedengaran Kak? Kedengaran kok. Baik, Kak. Mungkin untuk pertanyaan ketiga nih Kak, untuk beasiswa Lumina. Pertanyaan itu Kak, Kak, apakah ada pengurangan nilai bagi yang tidak mahir bahasa Inggris Kak? Oke. Sebenarnya bahasa Inggris itu hanya nilai plus aja teman-teman. Dalam artian bukan diwajibkan untuk harus bisa bahasa Inggris, enggak. Karena kita di rumah juga sebenarnya enggak yang pakai bahasa Inggris, kita tetap masih bahasa Indonesia. Itu hanya nilai plus aja kalau seandainya kita punya kelebihan dalam bahasa Inggris ataupun punya kemampuan dalam bahasa Inggris, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya it's okay teman-teman. Jadi jangan takut untuk nyoba hal tersebut dan jangan takut ataupun memiliki stigma bahwa kalau misalnya nggak punya basic bahasa Inggris nggak akan lolos, enggak. Itu balik lagi ke kitanya ataupun ke apa yang kriteria lain yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi dalam artian kalau seandainya kriteria yang lainnya udah terpenuhi, insya Allah tetap bisa menjadi worthy dari beasiswa Lumina. Karena aku juga dan teman-teman aku sebenarnya nilai bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget waktu itu. Jadi kita benar-benar yang bahasa Inggrisnya yang ala kadarnya sebagaimana anak mahasiswa, anak SMA yang baru mau mencoba untuk keluar dari zona nyamannya gitu. Jadi it's okay teman-teman kalau seandainya basic bahasa Inggrisnya masih yang dasar-dasar ataupun mungkin masih belum se-expert kita yang harus memiliki sertifikat TOEFL dan sebagainya. Itu. Oh ya, terus aku mau izin jawab ini Andi untuk yang tadi kayaknya aku masih kurang dalam menjawab yang pertanyaan. Oke. Kalau misalnya yang tidak berkuliah di perguruan tinggi Mitra Lumina boleh mendaftar atau enggak gitu. Nah, kalau yang tadi kan aku ngejawabnya kalau dia yang di luar Jabodetabek nih, di luar Yayasan Lumina. Tapi kalau seandainya dia kuliahnya di Jabodetabek, tapi dia itu di luar dari si Mitra Lumina yang udah aku sempat mention sebelumnya. Nah, seandainya tempat tinggal tersebut dekat daerahnya dengan universitas yang kita sedang jalanin, itu it's okay. Karena ada temen aku juga dia yang kuliahnya di universitas bukan Syarif Hidayatullah Jakarta, tapi dia tinggal di sekolah Lumina gitu, tinggal di rumah belajar Lumina. Contohnya itu kayak di UI Depok. Jadi UI Depok itu sebenarnya itu rumahnya itu adalah rumah untuk mahasiswa UI. Tapi ada juga mahasiswa PNJ Politeknik Negeri Jakarta, mereka yang tinggal di situ dan yang mendapatkan beasiswa Lumina itu. Jadi kalaupun seandainya nanti kita bukan termasuk dalam beasiswa BKL, kayak PNJ kan konteksnya politeknik ya, dia bukan keguruan. Nanti kita itu bisa ikut dalam beasiswa dari Lumina yang lainnya. Jadi di Lumina itu sebenarnya itu banyak programnya ataupun banyak program beasiswanya, nggak cuma BKL-nya aja. Jadi ada namanya basis. Nah teman aku itu dia awalnya BKL, tapi karena ternyata dianya yang dipilih universitasnya bukan universitas yang tujuannya untuk kayak pendidikan gitu, kayak pendidikan agama, sains dan sebagainya. Nah jadi dianya itu di transfer atau dipindahin ke beasiswa basis itu, tapi sama-sama masih diakomodir oleh lembaga Lumina dan tinggalnya juga sama di rumah yang ada mahasiswa UI-nya gitu. Jadi it's okay. Baik, terima kasih nih Kak atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum kita beralih ke beasiswa unggulan. Untuk pertanyaan dari Alia Putri nih Kak.
mohon maaf untuk pertanyaan dari Akmal nih Kak. Kak, kalau misalnya daftar beasiswa kemudian tidak lolos, boleh daftar lagi tidak Kak? Oke. Kalau sebelumnya ini konteksnya beasiswa Luminanya kita udah pernah daftar, nggak lolos, terus boleh daftar lagi atau enggak gitu kali ya? Oke. Iya Kak. Nah, jadi perlu digarisbawahi juga teman-teman kalau beasiswa Lumina ini tadi kan untuk beasiswa siswa-siswa ataupun siswi yang berada di kelas 12 dan yang akan melanjutkan perguruan tinggi gitu. Nah, misal nih teman-teman gap year. Nah, kalau teman-teman gap year, kemudian teman-teman tahun ini teman-teman daftar. Terus teman-teman kan otomatis juga daftar perguruan tinggi, tapi wallahu alam ternyata perguruan tingginya nggak didapetin gitu. Terus teman-teman di beasiswa Luminanya berarti otomatis itu nggak bisa karena bukan menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut gitu. Nah, karena hal tersebut jadinya teman-teman nggak melanjutkan kuliah di tahun ini. Kemudian teman-teman lanjut kuliah di tahun depan gitu. Nah, itu masih memungkinkan teman-teman untuk bisa ikut dan bisa join beasiswa Luminanya teman-teman. Jadi nggak bukan berarti misalnya kita udah gagal dalam tahun ini, terus nanti di tahun depan kita mencoba lagi kita nggak diperbolehkan gitu. Tapi tetap diperbolehkan, hanya saja ada beberapa kriteria, di antaranya tadi yang mau melanjutkan perguruan tinggi, misalnya dianya entah itu anak gap year itu nggak apa-apa, ataupun dia masih siswa-siswi kelas 12 gitu, itu masih it's okay untuk bisa join ke beasiswa Lumina, beasiswa keguguran Lumina. Tapi nih teman-teman, sebenarnya itu ada juga program yang namanya bukan beasiswa keguguran Lumina, dari Yayasan Lumina juga. Nah, dia itu khusus untuk anak-anak gap year, di mana ataupun anak-anak yang tadinya dianya ikut BKL, tapi ternyata dia tadi udah lulus nih universitasnya. Nah, otomatis kan dia gugur tuh BKL-nya. Tapi dia bisa join ke beasiswa khusus gap year. Beasiswa khusus gap year itu beasiswa apa? Tadi aku sempat notice kalau nggak salah itu ada beasiswa, beberapa beasiswa lain. Beasiswa khusus gap year itu seingat aku namanya yang Bati tadi. Nah, jadi itu kita disediakan tempat tinggal di rumah-rumah yang berada di dekat universitas yang ingin kita tuju. Misal kayak aku dari Jambi, tapi aku inginnya ke UIN Jakarta. Otomatis nanti aku ditempatin di UIN Jakartanya tersebut. Nah, terus nanti di situ kita diberikan kayak program-program pembinaan juga ataupun program-program yang mengenai, pokoknya tuh programnya tuh yang ngebantu kita untuk bisa belajar tes perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya tes BKL, bukan berarti mereka itu pasti lulus perguruan tinggi, enggak. Jadi tuh dia tuh seleksi perguruan tinggi dengan seleksi BKL itu berbeda teman-teman. Nah, makanya tuh kalau misalnya kita nggak lulus perguruan tingginya, kita bisa ikut beasiswa gap year tersebut. Jadi kita bisa tinggal di rumah Luminanya, terus nanti kita disediakan kayak fasilitas belajar dan sebagainya kayak gitu. Dan itu cukup membantu banget sih, aku ngeliat teman aku ada yang ikut beasiswa tersebut teman-teman. Oke, Kak boleh share website ke akun atau akun BKL nggak? Boleh banget. Nah, ini ya aku share Instagramnya karena biasanya Lumina dia bakal infoin semua program-programnya itu di Instagram Lumina. Bentar ya. Yang Lumina itu untuk perempuan teman-teman, tapi kalau untuk laki-laki itu Yasbil. Jadi sebenarnya konsepnya kurang lebih sama kayak rumah belajar gitu, cuman karena mereka berbeda antara laki-laki dan perempuan, jadi dibedakan gitu. Nih, itu untuk Instagram Yayasan Luminanya. Oke. Mungkin aku balikin. Mungkin sekalian juga mungkin. Ya, boleh. Kenapa, Andi?
Baik, terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Oh ya, untuk Alicia Putri itu itu akun Instagram ya Kak yang dibagikan. Iya bener banget. Jadi Untuk itu akun Instagram. Yayasan Lumina. Untuk Alicia Putri itu untuk Instagram dari Yayasan Lumina ya, yang di-share dari Kadis kita. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke narasumber yang kedua, yakni Kak Bazri dari Beasiswa Unggulan. Halo Kak, mungkin untuk Oke. pertanyaan pertama nih Kak. Ya, halo. Nah, ya Kak, untuk pertanyaan pertama nih Kak, Kak izin bertanya, untuk beasiswa, Kak bedanya beasiswa unggulan dan KIP itu gimana ya Kak? Apa bisa daftar KIP dan beasiswa unggulan untuk keduanya nih Kak? Mungkin bisa dijawab. Oke. Eh, jadi untuk KIP kuliah dan BU itu berbeda ya teman-teman. KIP kuliah itu merupakan beasiswa yang diberikan bagi para putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang kurang mampu dalam finansial kayak gitu. Sedangkan kalau beasiswa unggulan itu bagi mereka yang punya prestasi, baik itu dia dalam keadaan kondisi finansialnya yang tidak mampu, itu boleh daftar asal mereka punya prestasi dan persyaratannya sesuai dengan beasiswa unggulan. Biasanya KIPK itu, ya Fajar? Silakan dilanjutkan. Oke, saya lanjut ya. KIPK kuliah itu biasanya berkelanjutan dari KIP Kartu Indonesia Pintar atau KIP dari SMA, SD maupun SMP kayak gitu. Jadi biasanya KIP Kartu Indonesia Pintar kayak gitu. Tapi bisa juga ketika kalian berada di perguruan tinggi untuk daftar KIPK. Jadi intinya berbeda ya. Biasanya KIPK itu lebih duluan seleksinya daripada beasiswa unggulan kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan keduanya, apakah bisa daftar beasiswa dua-duanya ya? Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kemarin di tahun 2021 Kemendikbud dalam hal ini Puslapdik itu mengeluarkan statement bahwa bagi mereka yang telah mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia KIPK boleh saja mendaftar beasiswa unggulan, tapi nanti ketika lolos beasiswa unggulan bersedia untuk keluar atau mengundurkan diri dari KIPK kayak gitu. Dan biasanya kami dari awardee juga tidak menyarankan bagi kalian yang sudah mendapatkan KIPK daftar lagi beasiswa unggulan. Kenapa? Karena biasanya kasus-kasusnya adalah kalian itu tidak bakal lolos di beasiswa unggulan. Kenapa demikian? Karena ya tadi di kedua beasiswa di KIPK dan di beasiswa unggulan punya persyaratan bahwa tidak sedang menerima beasiswa dengan komponen yang sama. Sedangkan kalau KIPK dan beasiswa unggulan itu punya komponen penerimaan beasiswa yang sama, sama-sama dibiayai hidup sama biaya pendidikan kayak gitu. Jadi nggak bisa. Pada dasarnya sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Jadi kami dari awardee beasiswa biasanya khususnya saya sebagai awardee beasiswa unggulan yang menyarankan kalau kalian udah dapat KIPK ya di KIPK aja, nggak usah ke beasiswa unggulan. Begitupun sebaliknya kalau kalian sudah dapat beasiswa unggulan nggak usah lagi ke KIPK kayak gitu teman-teman. Tapi bagaimana kalau situasinya kalian belum dapat dua-dua ya silahkan dicoba aja. Tapi saranku dari aku sendiri coba deh difokuskan aja mau ambil beasiswa KIPK atau ke beasiswa unggulan kayak gitu. Jadi maksimalin aja tenaganya di salah satu, jangan apa ya berproses di kedua beasiswa. Seperti itu Fajar. Baik Kak. Selanjutnya mungkin pertanyaan kedua nih Kak. Dari Saudara Akmal. Kak izin bertanya, untuk esai itu lebih baik berkaitan dengan jurusan atau organisasi untuk kontribusinya untuk beasiswa unggulan, sekaligus untuk tips dan referensi untuk buat esainya nih Kak.
Oke, tadi terkait dengan esai aku udah jelasin di awal ya. Kalau aku kasih saran, kalau memang kalian punya ide untuk mengaitkan dengan jurusan kalian, ya lebih baik ke jurusan. Tapi kalau udah mentok nggak bisa ke jurusan, ya boleh boleh silahkan cari di organisasi yang kalian masuki. Pun kalau kalian misalnya punya ide di dua-duanya, ya boleh, bagus banget kalian jelaskan dulu sesuai dengan jurusannya kalian, terus nanti kalian relate-kan dengan organisasi atau komunitas yang kalian masuki sebagai kontribusinya, kayak gitu. Tips untuk menyusun esai adalah pertama kalau dari judulnya buat judul yang sangat menarik, eye-catching. Jadi di antara semua ribuan, ratusan ribu pendaftar beasiswa unggulan, itu kan dilihat nih, pasti reviewernya hanya lihat dulu judulnya. Jadi buat judul yang eye-catching, jangan buat judul yang biasa aja. Karena ya reviewer akan langsung nge-skip kalau misalnya oke ini judulnya biasa kayak gitu. Buat judul yang eye-catching. Terus yang kedua, jelasin sesuai dengan tema yang telah diberikan kayak gitu. Jangan sampai kalian menjelaskan di luar dari tema kayak gitu. Sama jelasin juga background-nya kalian, terus kenapa sih sebenarnya beasiswa unggulan itu kalian tulis, kalian apply atau kalian daftarin, kenapa beasiswa unggulan. Terus kenapa kalian layak untuk menjadi awardee beasiswa unggulan, itu juga at least kalian harus cantumin di esainya kalian. Kayak gitu ya untuk tips dari beasiswa unggulan kayak gitu. Saya kembalikan ke Fajar. Gimana Fajar? By the way, untuk mengefisienkan waktu, aku langsung jawab aja ya yang Akmal juga nih dari pertanyaan keduanya ini tadi terkait dengan PU juga. Jawabannya itu sebenarnya bisa-bisa aja, tapi aku secara pribadi dan sepengetahuanku itu belum pernah mendapatkan hal kasus seperti ini, kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja selama kalian itu memenuhi persyaratan. Tapi ya kalau misalnya kasusnya seperti ini, pasti dari BU-nya pun bakalan berpikir dua kali untuk meloloskan kalian di percobaan kedua. Jangan sampai kalian akan melakukan hal yang sama lagi kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kalian misalnya nih, kalian sudah dapat BU dan kalian sudah pencairan, terus tiba-tiba mundur dari BU di pertengahan jalan, itu kalian wajib untuk mengembalikan dana yang telah kalian gunakan kayak gitu teman-teman, jadi agak riskan. So sebelum kalian berpikir untuk mendaftarkan beasiswa unggulan, coba dipikirkan kembali apakah memang jurusan kalian itu sudah akan kalian tempati 4 tahun ke depannya kayak gitu kalau kalian S1 kayak gitu sih untuk Akmal di beasiswa. Pertanyaan keduanya, apakah Fajar sudah ada? Iya, halo Kak. Oke, silakan Fajar. Baik Kak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi ada yang eh, bertanya nih Kak, kalau misalnya beasiswa unggulan itu bisa untuk di universitas swasta atau tidak nih Kak? Oke, ini sekalian juga aku jawab dari Lutfi Hairiri UIN ya, karena dia juga bertanya apakah dari perguruan Kemenak itu bisa daftar. Nah, sebenarnya sekali lagi tadi persyaratannya adalah institusi di bawah naungan Kemendikbudristek kayak gitu. Entah itu swasta maupun negeri. Silahkan, boleh-boleh saja. Asal akreditasi institutnya dan program studinya itu minimal B kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya pertanyaan tadi dari Lutfi, apakah tas kalian berada di bawah naungan Kemendikbudristek itu boleh silahkan daftar. Saya kurang tahu apakah
UIN Jakarta atau UIN yang lain itu adalah naungan dari Kemendikbud Ristek, walaupun dia juga bawahan dari Kemenak. Saya kurang tahu, tapi coba dicari tahu dulu. Kalau memang dia di bawah naungan juga dari Kemendikbudristek, boleh-boleh saja silakan daftar. Karena persyaratannya gitu. Semua institusi perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, yang minimal persyaratan akreditasinya adalah B, baik program studi yang kalian masuki maupun institusi atau universitas yang kalian masuki, akreditasinya B, dan di bawah naungan Kemendikbudristek RI. Kayak gitu ya. Saya kembalikan ke Fajar. Baik Kak, mungkin untuk pertanyaan dari teman-teman sudah terwakili semua ini Kak. Mungkin terakhir sebelum kita tutup nih untuk Expo Beasiswa pada hari ini Kak, mungkin ada pepatah dan sedikit wejangan nih untuk adik-adik sekalian yang ingin mendaftar beasiswa unggulan maupun beasiswa perguruan. Mungkin saya persilakan dulu nih sebelum ke Kak Yusri. Silakan Kak. Oke, thank you Andi. Untuk teman-teman yang lagi berjuang, aku cuman mau ngasih tahu eh, apapun yang sedang teman-teman perjuangkan ataupun yang sedang teman-teman hadapin, teman-teman jangan lupa untuk selalu serahkan sama Allah gitu. Itu poin yang paling penting banget menurut aku. Dan yang kedua adalah restu orang tua tuh penting banget teman-teman. Aku inget banget ketika aku juga ada di posisi teman-teman, itu aku bener-bener ngandelin restu orang tua banget dan istilahnya tuh jalur langit deh. Aku bener-bener ngandelin jalur langit banget untuk menghadapi itu semua gitu. Terus yang kedua adalah jangan lupa surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan Allah itu nggak akan pernah memberikan tantangan, ujian, cobaan kepada hambanya yang di luar batas kemampuan hambanya gitu. Dan sebenarnya teman-teman, yang membuat kita membatasi diri itu adalah ketakutan kita sendiri. Jadi dari aku, tolong hadapin ketakutan teman-teman, handle diri teman-teman, dan ketika teman-teman sudah merasa nyaman dalam sesuatu hal, maka percayalah kalau misalnya itu kehidupan yang jauh lebih berwarna itu ketika kita mengalami ataupun menghadapin gelombangnya kehidupan gitu, bukan cuman berada di zona nyaman aja, berada di zona nyaman aja. Jadi benar-benar penting banget dan benar-benar impactful banget ketika kita bisa mencoba banyak hal. Just do it, coba aja, dan jangan pernah ngerasa ataupun berekspektasi ataupun memiliki kepercayaan diri yang rendah dalam artian kita ngerasa kita nggak mampu. Jangan, tapi tetap coba aja, dan nggak ada yang tahu hasilnya ketika kita nggak mencobanya gitu. Kita nggak akan pernah tahu ketika kita nggak memberikan yang terbaik untuk kita gitu. Itu sih dari aku. Halo Andi, mungkin ke Kak Fajri kali ya, Kak Fajri. Soalnya Andinya nggak aktif nih. Oke, jadi langsung ke aku aja ya berarti. Ya, pertama aku mau ucapin terima kasih kepada teman-teman panitia for having me. Terima kasih sudah menyediakan wadah Expo Beasiswa ini yang luar biasa untuk berbagi terkait dengan beasiswa. Bagi teman-teman yang lagi dan akan nantinya menjalankan, memberanikan diri untuk mendaftarkan dirinya di beasiswa manapun itu, pesanku tadi, sesuatu ya ingat saja apa yang udah aku katain tadi, bahwa sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan menjadi milik kalian itu tidak akan lari atau berpindah, melainkan sesuatu yang akan ditakdirkan untukmu sebesar apapun usahamu akan bukan menjadi milikmu teman-teman. So itu yang teman-teman harus pikirkan dan selalu ingat di pikirannya teman-teman.
Dan bagi teman-teman yang sampai sekarang masih berpikir bahwa aku terbatas nih, aku punya banyak sekali tantangan dan banyak sekali hal yang menahanku untuk mencoba beasiswa. I just want to say, if you think that limitation exists, but I always strongly believe that limitations only exist in your mind. So remember teman-teman, bahwa keterbatasan itu hanya ada di otak dan pikirannya kita, bukan berada pada lingkungan kita. So make it your own dream come true. Seperti ya ini moto hidupku, don't worry to dream big. Jangan takut untuk bermimpi besar. Karena selama mimpi itu gratis, ya silakan bermimpi aja. So I think itu dari aku. Thank you so much. Dan saya kembalikan ke Fajar. Oke, mungkin langsung saya ambil aja saja ya. Mungkin moderator kami terkait. Oke, berhubung karena waktunya sudah selesai, teman-teman, kakak semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga ini jadi amal jariah bagi kakak dan bagi kita semua. Oke, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak atas waktunya, Kak Jusmita dan Kak Fajri. Semoga sehat-sehat selalu Kak, dan sukses selalu. Begitupun juga teman dari semua yang sempat sudah menyempatkan waktunya. Mungkin kita tutup saja Kak. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semangat. Terima kasih Kak. Baik, siap-siap. Terima kasih teman-teman. By the way, kalau masih ada pertanyaan yang belum aku jawab, boleh kontak aku di Instagram aku aja ya, di Muhammad.Fajri. Oh, oke Kak, siap. Nanti saya arahkan Kak. Terima kasih Kak. Thank you, sehat-sehat teman-teman panitia, sehat-sehat Kak Jusvita. Itu juga Kak Fajri. Ya, Boleh saya juga izin kalau ya. misalnya mau tanya lebih jauh ke Instagram aku. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.